Di warnamu.com kamu bisa dapatkan branded fashion kualitas ekspor dengan harga terjangkau. Celana panjang ini sudah restock loh guys, buruan dapatkan sebelum kehabisan. Nah yang ini tas lempang cowok, pas banget buat hadiah, harganya hanya Rp69.000. Segera dapatkan dress cantik ini guys yang bisa kamu padankan dengan tas keren ini. Masih banyak pilihan lainnya, bermacam branded blus, t-shirt, dan sweater, juga bawahan celana panjang, celana capri, dan legging. Untuk pakaian dalam tersedia panties, regular bra, sport bra, juga shapewear dan kamisol berbahan lembut. Buat pria ada branded polo shirt bermacam warna. Tak lupa pakaian untuk anak dan tas ransel hanya Rp19.000. Ada penawaran menarik guys, buat kamu viewer setia Umbra Skal ada diskon 10% dengan kode voucher Warnumbra berlaku sampai 30 April 2021. Jangan lupa follow Instagram warnamu.com supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Kunjungi all shopnya di Shopee, keterangan lengkap ada di deskripsi. Yuk guys, sebelum kehabisan, buruan ke warnamu.com. Pilihannya banyak banget. Kamu pasti suka shopping di warnamu.com. Ada satu hal yang ditakuti setiap pendaki Gunung Aconcagua, El Viento Blanco, angin putih. Angin putih memiliki kecepatan lebih dari 200 km per jam, seperti badai yang mampu menghantam apapun yang menghalanginya. Angin ini menerbangkan salju yang melapisi lereng gunung sehingga membuat sekeliling menjadi putih. Bisa berakibat fatal sebab pendaki selain kedinginan akan kesulitan bergerak dan melihat. Munculnya angin putih berupa badai itu awalnya ditandai dengan terbentuknya mushroom clouds atau awan berbentuk cendawan. Jika awan cendawan muncul, para pendaki harus segera turun dan menghentikan pendakian untuk mencari tempat yang aman. Gunung Aconcagua bukan gunung yang gampang ditaklukkan. Terletak di jajaran pegunungan Andes, gunung ini berada di perbatasan Chile dan Argentina. Aconcagua dilingkupi cuaca dingin dan didominasi es, gletser, dan bebatuan. Selain bahaya angin putih atau El Viento Blanco, para pendaki juga harus waspada terhadap kadar oksigen yang tipis yang lebih rendah sekitar 40% daripada di dataran normal. Suhu bisa menukik di bawah 40 derajat Celcius. Kondisi alam sekeliling yang ganas membuat Gunung Aconcagua dijuluki Mountain of Death alias Gunung Kematian. Meski demikian, Gunung Kematian menarik banyak minat pendaki dari seluruh dunia yang ingin menaklukkan puncaknya. Dari 7 puncak tertinggi dunia yang dikenal dengan julukan Seven Summits, Aconcagua menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia setelah puncak Everest di Himalaya. Setiap tahunnya, sekitar 3.000-an orang mencoba mendaki Gunung Aconcagua, tapi hanya 30% yang berhasil mencapai puncak. Dengan ketinggian hampir mencapai 7.000 meter, Aconcagua cukup banyak menelan korban jiwa. Sebagian dikuburkan tak jauh dari gunung tersebut di sebuah pemakaman khusus pendaki yang dinamakan Cementerio de los Andinistas. Mendaki Gunung Kematian ini ternyata juga jadi target tim mahasiswa pencinta alam atau Mapala UI. Hal itu dilakukan dalam rangkaian ekspedisi pendakian menaklukkan 7 puncak dunia. Sebelumnya, tim Mapala UI telah berhasil mendaki puncak Jayawijaya di Papua, Kilimanjaro di Afrika, dan Elbrus di Rusia. Masih ada 4 puncak lagi yang harus mereka taklukkan, termasuk Aconcagua. Tim ekspedisi Mapala UI ke Aconcagua terdiri dari 5 orang, yaitu Norman Edwin, Didi Samsu, Rudi Nur Cahyo, Muhammad Fayez, dan Dian Hapsari. Yang paling populer di antara mereka adalah Norman Edwin. Penampilannya unik dan sekilas terlihat sangar. Rambutnya gondrong, tubuh berotot akibat hobi olahraga dan menjelajah alam. Norman lahir di Sungai Gerong, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan pada Januari 1955 dari pasangan Isa Kartasentana asal Cirebon dan Siti Naziah asal Palembang. Dia anak 5 dari 6 bersaudara dan satu-satunya laki-laki. Sejak kecil, Norman sudah dekat dengan alam lewat kegiatan pramuka yang dibina oleh ayahnya sendiri. Norman juga hidup berpindah-pindah mengikuti pekerjaan ayahnya. Sang ayah pernah bekerja di Dinas Kehutanan, lalu pindah ke Stanvac, sebuah perusahaan migas Amerika di Palembang. Lalu sempat pindah ke Riau dan Jambi ketika sang ayah bergabung dengan Pertamina. Keluarga Norman kemudian pindah lagi ke Palembang sebelum akhirnya menetap di Bandung. Masa SMA dihabiskan Norman di Bandung. Di sini dia mulai mengenal ilmu bela diri judo dan olahraga tinju.
Di SMA ini jugalah dia mulai suka bersepeda dari satu kota ke kota lain dan mendaki gunung. Setamat SMA, Norman sempat kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung jurusan sejarah, tapi kemudian dia pindah kuliah ke jurusan arkeologi di Universitas Indonesia pada akhir tahun 1976. Ketika kuliah di UI, Norman tidak menyia-nyiakan kesempatan bergabung dengan Mapala UI yang memiliki seabrek kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Norman Edwin resmi menjadi anggota Mapala UI pada 17 Agustus 1977. Sejak bergabung dengan Mapala UI, Norman Edwin bertambah aktif mendaki gunung dan menjelajah alam. Hebatnya, Norman tidak hanya sekedar menjelajah, tapi juga mampu menuangkan pengalamannya ke dalam tulisan yang informatif dan menarik untuk dibaca. Tulisan-tulisan berbentuk artikel itu dimuat di berbagai media cetak termasuk harian besar seperti Kompas. Hal ini bikin nama Norman semakin dikenal di kalangan pencinta alam. Kesibukannya menjelajah alam akhirnya membawa konsekuensi. Kuliahnya terbengkalai. Norman drop out kuliah sebelum sempat merampungkan skripsi. Sedangkan istrinya, Karina Arifin yang juga adalah anggota Mapala UI dan mahasiswa arkeologi UI seperti dirinya, berhasil menuntaskan pendidikan hingga memperoleh gelar doktor atau PhD. Norman dan Karina menikah pada 10 Desember 1983. Anak tunggal mereka bernama Melati. Karena suka berpetualang dan piawai menulis, Norman diterima bekerja sebagai wartawan penuh di harian Kompas. Sementara bekerja di Kompas, dia juga tetap aktif di Mapala UI sebagai senior atau alumni. Norman sangat populer di komunitas pencinta alam Indonesia karena pengalamannya yang luas. Tulisan-tulisan dan laporan perjalanannya di berbagai media menjadi bacaan wajib. Meski sekilas penampilannya terlihat sangar, tapi sesungguhnya Norman berhati lembut. Pria itu sangat sayang pada Melati, sang putri sematawayang. Sejak usia dini, Norman telah mengenalkan petualangan di alam bebas pada Melati. Di usia 4 tahun, Melati telah mendaki Gunung Galunggung. Saat usianya 5 tahun, Melati berarung jeram di Sungai Cimandiri. Pernah pula mereka merayakan hari kemerdekaan di puncak Gunung Gede. Norman sekeluarga juga sering piknik di tengah alam. Norman tak pernah lupa membawa rekaman suara Melati saat dia sedang bertugas sebagai wartawan atau menjelajah ke berbagai tempat. Setiap kali mendengar rekaman suara Melati, kangennya terobati dan semangatnya bertambah-tambah. Sehubungan dengan ekspedisi tim Mapala UI ke Aconcagua, seleksi peserta dilakukan dengan ketat. Awalnya terpilih 25 orang yang kemudian diseleksi lagi hingga menjadi 9 orang. Sebagai persiapan, mereka melakukan berbagai latihan seperti jogging, panjat tebing, dan naik gunung. Latihan tersebut untuk mengasah dan mematangkan kemampuan fisik, teknik pendakian, serta kerja sama tim. Namun rencana ekspedisi ke Aconcagua ini bukan tanpa rintangan, terutama masalah biaya pendakian yang bisa mencapai $20.000, belum lagi peralatan yang seabrek. Setelah dihitung-hitung, ternyata dana tidak mencukupi. Akhirnya dari 9 orang yang bisa berangkat hanya 5 orang, yaitu Norman Edwin selaku pemimpin, Didik Samsu sebagai wakil, Rudi Nur Cahyo, Muhammad Fayez, dan Dian Hapsari. Ketika bersiap berangkat ke Chile untuk menaklukkan puncak Gunung Aconcagua, Norman menyadari dia akan kembali meninggalkan keluarganya dalam waktu yang cukup lama. Untuk melakukan ekspedisi itu, Norman mengambil cuti khusus dan berusaha mencari uang tambahan untuk biaya pendakian. Ketika hari H semakin dekat, dalam acara perpisahan sebelum berangkat ke Chile, tidak seperti biasanya, Norman agak emosional. Mungkinkah itu sebuah pertanda? Tim ekspedisi Mapala UI yang berjumlah 5 orang berangkat ke Santiago, Chile pada 7 Februari 1992. Setelah perizinan pendakian beres, mereka melanjutkan perjalanan ke Puente del Inca, desa kecil di kaki Gunung Aconcagua, dan menginap di sana. Ekspedisi dijadwalkan pada 12 hingga 27 Februari 1992. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh untuk mencapai puncak Gunung Aconcagua. Pertama, jalur Puente del Inca, disebut juga jalur normal. Di gambar ini ditandai dengan jalur merah yang tebal. Jalur ini lebih gampang ditempuh, jaraknya singkat dan relatif bersih dari salju dan es. Lewat jalur ini, pendakian hingga puncak sekitar 2 minggu.
Kedua adalah jalur sulit yang disebut Gletser Polandia ditandai dengan jalur biru. Jalur ini lebih jauh, terjal dengan tantangan angin dingin dan salju. Diperlukan kemampuan memanjat es dan memakai kapak es. Jalur Gletser Polandia pertama kali ditemukan oleh tim pendaki asal Polandia pada tahun 1934. Lewat jalur ini, pendakian hingga puncak mencapai 18 hingga 20 hari. Setiap pendaki bebas memilih jalur yang biasanya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing. Nah, tim Mapala UI awalnya memilih jalur normal Puente del Inca yang lebih gampang ditempuh. Namun Rob Mitchell, seorang pendaki Kanada yang tinggal di Santiago, mengusulkan agar tim Mapala UI melewati jalur sulit Gletser Polandia. Saran Rob Mitchell yang merupakan kenalan Norman Edwin itu akhirnya diterima dan tim Mapala UI memutuskan mendaki lewat jalur sulit. Pendakian pun dimulai. Tim Mapala UI menyewa 2 ekor bagal untuk membawa sebagian barang bawaan. Awalnya medan masih terasa ringan dan berbatu, namun semakin ke atas embusan angin semakin kencang dan dingin. Insiden pertama terjadi saat mereka menyeberangi sungai Rio de Vacas yang berarus sangat deras. Dian Hapsari yang bertubuh mungil terseret arus hingga 100 meter. Untung saja Dian berhasil berpegangan pada batuan sungai sehingga selamat. Setelah 2 jam beristirahat menunggu suhu tubuh Dian kembali normal, tim Mapala UI pun kembali mendaki. Setiba di satu titik yang disebut Plaza Argentina, mereka bertemu Doug Scott, seorang pendaki kawakan asal Inggris. Doug menyarankan agar mereka berganti ke jalur normal karena sedang terjadi badai salju hebat di atas. Tim Mapala UI pun memutuskan beralih ke jalur normal. Memasuki hari ke-10 mendaki, cuaca Aconcagua ternyata semakin buruk. Terpaan angin, suhu dingin dan salju mempersulit pendakian mereka. Cuaca buruk ini bisa berlangsung berjam-jam dari sore hari hingga keesokan pagi. Mereka sempat beristirahat di Camp 2 dan meninggalkan sebagian perbekalan mereka di sana agar bawaan menuju puncak lebih ringan. Pada Selasa 25 Februari, pada hari ke-13 pendakian, cuaca masih buruk. Tapi tim kelihatan lebih percaya diri, mungkin karena sudah mulai terbiasa dengan kondisi cuaca. Setelah beristirahat di Camp 3, mereka pun melanjutkan pendakian. Norman Edwin, si pemimpin tim, kemudian berkata puncak hanya tinggal 2 jam lagi. Setelah beristirahat, Norman dan Didi berjalan terlebih dulu, diikuti di belakang oleh Rudy, Fayez, dan Dian. Tapi kemudian Norman dan Didi buru-buru berbalik arah. Norman berteriak, "Kembali ke Camp 3." Ternyata di depan terjadi badai dahsyat. Mereka pun bergegas turun kembali ke Camp 3. Mereka kemudian merubah strategi. Tim dibagi jadi 2. Norman, Rudy, dan Dian tetap di Camp 3. Jika cuaca membaik, mereka segera mendaki ke puncak. Sedangkan Didik dan Fayez akan turun ke Camp 2 untuk mengambil makanan, sekalian turun ke kemah induk untuk meminta perpanjangan waktu pendakian pada petugas pengawas Aconcagua. Nah, saat turun inilah terjadi insiden kedua. Fayez tergelincir dan meluncur ke bawah hingga 500 meter. Tangan Fayez patah dan kakinya terkilir. Di tengah hujan salju, Didik berusaha keras memapah Fayez ke tempat yang lebih aman. Setelah mengamankan Fayez, Didik dengan tenaga yang hampir habis terpaksa segera kembali ke Camp 3 untuk memberitahu hal ini kepada rekan-rekannya. Mendengar kabar itu, Norman dan Rudy segera bergerak untuk turun mendapatkan Fayez yang cedera. Sebelumnya, Norman berpesan kepada Didik dan Dian yang tinggal di Camp 3, jika nantinya mereka tidak kembali, maka Didik dan Dian agar segera turun saja. Di tengah udara dingin menusuk dan kondisi gelap malam hari, Norman dan Rudy agak kesusahan mencari posisi Fayez. Saat itu kondisi Fayez makin buruk. Badai salju semakin buruk, suhu bertambah dingin. Meski begitu, akhirnya mereka berhasil juga menemukan Fayez. Tanpa disadari, ternyata jemari Norman dan Rudy sudah terserang frostbite. Ini adalah insiden ketiga. Karena kondisi tidak fit, Fayez, Norman, dan Rudy pun memutuskan turun gunung. Sementara itu di Camp 3, Didik dan Dian menunggu-nunggu kedatangan teman mereka, tapi tak seorang pun muncul, hingga akhirnya mereka memutuskan menuruni gunung karena sudah kehabisan makanan. Syukurlah akhirnya kelima pendaki itu bertemu di Puente de Vacas, tapi sialnya tidak ada rumah sakit di sekitar itu yang bisa menangani kondisi mereka. Untung saja dengan kesigapan pihak KBRI Chile, mereka segera dibawa ke Santiago, ibu kota Chile, untuk dirawat di rumah sakit. Tanggal 2 Maret mereka sampai di Santiago dan dirawat di Rumah Sakit Trabajador.
Norman dan Rudy harus merelakan ruas jemari mereka diamputasi akibat terserang frostbite. Norman diamputasi satu ruas jari tengah tangan kirinya, sedang Rudy diamputasi beberapa ruas jemarinya. Saat Fayez sudah pulih, Norman Edwin minta agar Fayez dan Dian kembali ke Jakarta karena tiket pesawat mereka hampir kadaluarsa. Kini tim ekspedisi Mapala UI tinggal 3 orang. Rudy yang banyak kehilangan ruas jari masih dirawat. Nah, saat inilah Norman dan Didik memutuskan untuk mendaki kedua kalinya untuk membayar kegagalan pendakian pertama. Insiden yang baru saja mereka lalui tidak menyurutkan nyali dan semangat mereka. Keputusan itu membuat Rudy kaget, tapi dia tak bisa mencegah. Dia hanya berpesan agar kedua rekannya itu berhati-hati dan pulang dengan selamat. Norman Edwin dan Didik Samsu pun berangkat berdua dengan menyewa bagal untuk membantu mengangkut barang-barang mereka. Keduanya melewati jalur normal. Jadwal pendakian mereka 11 hingga 21 Maret 1992. Dan ini adalah awal mimpi buruk itu. Pada hari Kamis 21 Maret 1992, Pos Ranger atau pengawas gunung di Puente del Inca mendapat laporan dari pemilik bagal bahwa bagal yang disewa Norman dan Didik belum dikembalikan juga, padahal seharusnya kedua pendaki itu sudah kembali antara 18 hingga 20 Maret. Ranger segera melaporkan hal itu kepada pihak KBRI di Santiago. Sementara itu diperoleh informasi dari pendaki lainnya yang sudah kembali, mereka sempat melihat Norman dan Didi tanggal 19 hingga 20 Maret di Plaza Independencia di ketinggian 6.500 meter. Norman tampak kesakitan karena jarinya, sedangkan Didik terlihat menggigil dan matanya sakit akibat terkena snowblind. Mendengar informasi ini, Ranger khawatir dan segera membentuk tim pencarian. Tim melibatkan beberapa pendaki profesional. Saat itu mereka tidak berpikir hal buruk akan menimpa Norman dan Didi. Mereka hanya berpikir kedua pendaki itu mungkin sekedar cedera atau kelelahan. Namun pada 23 Maret tak disangka-sangka para pendaki itu menemukan Didi tak bernyawa, beku dalam posisi tertelungkup dengan tangan dan kaki tertutup salju di ketinggian 6.400 meter, tak jauh lagi dari puncak. Tapi di mana Norman? Mereka tidak bisa menemukan pria itu. Pencarian terus dilakukan, tapi Norman tidak ditemukan juga. Tim SAR yang lebih besar akhirnya diturunkan termasuk dengan bantuan helikopter. Akhirnya diperoleh laporan dari pendaki lain yang secara kebetulan menemukan Norman dalam kondisi yang sudah membeku pada 2 April. Tim SAR segera bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi Norman. Sebenarnya lokasinya di atas Didi, tidak jauh. Sayangnya tim SAR tidak berpikir ke arah sana karena membaca jejak lain yang ternyata justru menyesatkan pencarian mereka. Berdasarkan analisa, kemungkinan Didi yang sudah lemah tinggal di bawah, sedangkan Norman tetap mendaki untuk mencapai puncak. Namun malang keduanya tidak bisa bertahan di tengah serangan El Viento Blanco, si angin putih yang ganas dan dingin, sehingga meninggal dunia. Evakuasi dari Gunung Aconcagua tidak mudah. Butuh beberapa hari hingga kedua jenazah bisa diturunkan dengan masing-masing diikatkan di atas bagal. Setiba di kota terdekat, visum tidak bisa segera dilakukan karena jenazah beku. Setelah jenazah dipanaskan selama 2 hari, barulah dilakukan visum dan hasilnya menunjukkan Norman Edwin dan Didik Samsu meninggal karena hipotermia atau suhu tubuh menurun drastis. Tidak dapat ditentukan kapan tepatnya kedua pendaki meninggal, namun berdasarkan data pendaki yang terakhir melihat mereka antara 19 hingga 20 Maret, diperkirakan keduanya meninggal pada 21 Maret 1992. Pada 17 April 1992, jenazah Norman dan Didi diserah terimakan kepada pihak KBRI Chile. Setelah dimandikan dan didoakan secara Islam di Islamic Center di kota Mendoza, kedua jenazah dimasukkan ke peti mati dan diberangkatkan ke Indonesia melalui rute Santiago ke Miami, Amerika. Dari Miami dilanjutkan ke Los Angeles, dan dari Los Angeles, Amerika dengan pesawat Garuda, jenazah diterbangkan ke tujuan akhir Jakarta, Indonesia. Kedatangan jenazah disambut banyak pelayat di Bandara Cengkareng. Kedua jenazah pendaki disemayamkan di Masjid Arif Rahman Hakim di kampus UI Salemba dengan dihadiri ribuan pelayat, termasuk Mendikbud Profesor Dr. Fuad Hasan dan Menpora Akbar Tanjung.
Liang lahat kembar sempat disiapkan di pemakaman umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan. Rencananya keduanya akan dikuburkan bersisian. Namun keluarga Didik Samsu memutuskan memakamkan Didik di pemakaman keluarga di Cilandak, Jakarta Selatan. Akhirnya hanya jenazah Norman Edwin yang dimakamkan di Tanah Kusir. Kasus tragis pendakian ini mengundang opini dari berbagai pihak. Banyak yang menyalahkan Norman yang nekat dan terlalu memaksakan diri menuju puncak, padahal sudah melewati berbagai insiden dengan kondisi tubuh yang sebenarnya sudah tidak prima lagi. Norman dan Didik juga hanya berangkat berdua tanpa dukungan tim lainnya seperti pendakian pertama. Tapi pada akhirnya lebih banyak yang memuji keberanian dan semangat mereka, kedua pencinta alam sejati yang akhirnya menutup mata di tengah alam yang mereka cintai. Kisah tragis yang dialami Norman dan Didik tidak menyurutkan langkah ekspedisi Mapala UI. Pada tahun berikutnya yaitu 1993, tim ekspedisi Mapala UI yang terdiri dari Ripto Mulyono dan Tantio Bangun berhasil menaklukkan puncak Aconcagua, si gunung kematian. Usai mencapai puncak, mereka memasang plakat peringatan kematian Norman Edwin dan Didik Samsu di Cementerio de los Andinistas, kawasan pemakaman yang diapit bukit-bukit terjal, dan di sana terdapat puluhan plakat dan jasad pendaki yang tewas di Aconcagua. Norman Edwin pernah berkata, "Gua akan terus berjalan dan lo masih tertarik. Lo pasti akan senang mendengar cerita-cerita gua. Karena gua sering cerita, orang-orang akan merasa akrab dan bila tiba saatnya gua mati, gantian orang-orang yang akan cerita tentang gua." Norman Edwin betul. Hingga kini orang masih bercerita tentang dia, termasuk aku yang masih bercerita tentang dia kepada kalian. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.